Halo bro, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Ini suasananya di pagi hari ya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan juga tentunya baik-baik saja ya. Walaupun mungkin dalam video kali ini saya akan mereview atau memperlihatkan beberapa programan yang sebetulnya ini kabar tidak baik ya. Nah, mudah-mudahan kabar kurang baik dan mengecewakan tentunya buat saya bisa menjadi referensi dan juga bisa menjadi berbagi pengalaman untuk teman-teman semua. Apa yang saya alami ini mudah-mudahan tidak terjadi untuk programan-programan teman-teman semua ya. Dan mungkin siapa tahu nanti ada ilmu yang bermanfaat yang bisa kita ambil dan menjadi referensi buat kita memprogram bahan-bahan bonsai supaya tidak terjadi kendala seperti yang saya alami ya. Oke, nah ini di hadapan saya teman-teman ada salah satu bahanan bonsai yang sebetulnya ini sudah sangat prospek ya untuk pertumbuhannya yang akan saya program menjadi bonsai sancang sito ya. Nah, ini daun-daunnya mengering seperti ini teman-teman, kayak terbakar ya. Nah bisa dilihat. Nah ini untuk daun-daunnya layu, mengering, membusuk ya, kayak terbakar ya. Nah ini yang paling bawah ini ada dua percabangan. Ini yang sebetulnya sudah sangat bagus ini. Nah kita bisa lihat. Nah ini juga sama ya. Nah jadi daunnya itu mengering seperti ini, bahkan banyak yang rontok ya. Nah bahkan yang ini sudah batangnya tuh, batangnya ini sudah membusuk seperti ini ya. Jadi banyak programan, terutama bahan-bahan yang masih mungkin belum kuat di daunnya, di batangnya. Jadi banyak yang rontok, yang membusuk ya. Nah seperti ini juga sama. Nah seperti ada yang daun sancang ini yang besar seperti ini. Nah pas di tangkainya itu kayak gini ya, jadi membusuk, mengering. Nah ya, seperti ini. Dikuncup daunnya itu. Nah ini untuk bahan yang ini juga sama, banyak daun yang kalau dipegang itu sudah mudah rontok ya, mudah jatuh ya. Nah daunnya itu kayak terbakar seperti ini ya. Nah menurut komunikasi saya ataupun saya bertanya kepada teman-teman yang sudah lebih senior ya, apa kendala dari masalah yang bisa seperti ini untuk bahan-bahan sancang terutama ya. Katanya ini ada beberapa faktor ya. Yang pertama mungkin saja karena faktor media yang kurang poros. Yang pertama itu. Faktor yang kedua katanya mungkin saja dari akar yang sudah ada di pot ini sudah terlalu padat. Nah itu faktor yang kedua ya, yang menyebabkan daun-daun calon bonsai sancang ini mengering, rontok ya. Nah yang faktor yang ketiga ini karena memang sering terkena air hujan ya, yang intensitasnya cukup besar ya. Nah yang saya prediksi kemungkinan besar ini dari faktor yang ketiga ya. Faktor yang ketiga karena memang saat ini di tempat saya lagi musim hujan dan memang intensitas hujannya cukup besar dan lama juga ya. Kadang-kadang bisa hujan dari pagi sampai sore itu nggak berhenti, terus hujannya yang cukup besar ya. Nah yang saya pastikan mungkin ini salah satu penyebabnya terkena air hujan yang cukup lama dan intensitasnya yang tinggi ya. Karena saya tinggalkan ini bahan yang ini tidak saya kontrol 2 hari ya. 2 hari kebetulan saya tidak kontrol bahan-bahan ini, dan memang di 2 hari itu hujan yang cukup besar ya, sehingga
bahan-bahan programan saya seperti ini. Daun-daunnya banyak yang mengering ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi, bisa menjadi pengetahuan buat teman-teman, terutama buat teman-teman pemula ya, supaya ketika musim hujan itu sebaiknya kita simpan di tempat yang tidak terkena air hujan secara langsung ya. Terutama buat bahan-bahan bonsai yang memang batang atau tunas-tunasnya itu masih sangat muda ya, masih sangat muda. Nah, itu sangat rawan juga ya kalau terkena air hujan secara langsung ya. Berbeda dengan yang ada di kebun, karena memang faktor medianya langsung di tanah itu kan tidak terlalu berpengaruh ya terhadap pertumbuhannya. Walaupun memang ada sedikit yang di kebun juga yang kendala seperti ini, tapi tidak terlalu banyak atau tidak terlalu parah seperti ini ya, yang di lahan ground. Kalau yang di pot itu memang sangat mengkhawatirkan ya. Ini sangat kalau yang belum mengering seperti ini, kemungkinan ini masih bisa tumbuh terus ya. Namun kalau yang sudah mengering seperti ini, biasanya sepengalaman saya ini langsung mati ya, mati ini. Kemungkinan besar ini dipotong saja ya. Oke, nah kita akan review bahan yang satu lagi ya. Nah, ini teman-teman, ini juga sama ya. Tuh, untuk daun-daunnya, nah, jadi pas kepegang itu langsung rontok ya. Nah ini, tuh, daunnya mengering seperti ini ya, menghitam. Nah, ini di pucuk daunnya juga sama. Padahal ini sudah sangat bagus ya, sudah prospek ini. Nah, ini daun-daun itu. Nah, loh, kepegang juga sudah langsung rontok ya. Bahkan ini di atas media itu sudah banyak daun-daun yang mengering rontok seperti ini ya. Nah, banyak daun-daun yang rontok. Nah, ini berbagi pengalaman ya untuk teman-teman pemula. Nah, juga pembelajaran buat saya ketika memang musim hujan, seharusnya bahan-bahan yang ada di tempat yang terbuka langsung itu sebaiknya kita simpan di tempat yang teduh ya, yang tidak terkena sinar matahari langsung ya, supaya tidak terjadi kendala lagi seperti ini. Oke, nah itu teman-teman yang bisa saya share, bisa saya bagikan pengalaman saya. Bisa dibilang berita tidak mengenakan ya buat saya, namun ini bisa menjadi ilmu juga buat saya, bisa menjadi referensi buat teman-teman seandainya mempunyai bahan-bahan yang diprogram di alam terbuka atau di luar, yang tidak tertutupi atau langsung kena sinar air hujan. Sebaiknya kita simpan di tempat yang teduh ya, terutama buat programan-programan yang memang tunas-tunas atau daun-daunnya masih sangat hijau ya, sangat muda. Sebaiknya kita simpan di tempat yang tidak terkena hujan langsung ya. Berbeda dengan waru ya. Kalau waru itu bandel ya, tidak terpengaruh lah sama air hujan. Kalau untuk sancang itu sangat rawan sekali ya. Oke, terima kasih telah menonton videonya. Mudah-mudahan apa yang saya share ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa dukungannya untuk channel saya ya. Mudah-mudahan channel saya semakin berkembang dengan cara like, komen, dan tentunya di subscribe ya. Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Salam bonsai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.